Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba lanjutkan pembelajaran tentang bahasa pemrograman C ya. Oke. Oke. Nah, di sini ada contoh-contoh yang tidak yang masih maksud saya masih berkaitan dengan perulangan ya. Tapi satu contoh, nanti contoh kedua dan ketiganya nanti kita bahas bersama ya. Oke, nah kita di sini diminta untuk menjumlahkan ya, menampilkan dan menjumlahkan deret seperti ini. Ini pernah kita bahas di bahasa pemrograman Python ya, Pascal, Java. Oke, sekarang di bahasa C. Oke. Nah, kalau kita cek lagi ternyata maka dia kurang lebih harus pertama menampilkan deret angkanya seperti itu ya. Oke. Nah, contoh di sini pertama kita deklarasikan integer, misalkan variabelnya adalah k. Lalu untuk menampilkan 1, 2, 3, 4, 5-nya ya. For k kita kasih dulu di sini. Misalkan batasnya gitu ya. Integer k, integer batas misalkan n ya. N-nya misalkan n-nya misalkan di sini misalkan 8 gitu ya. Lalu k seperti ini. For k dari 0 ya, k kurang dari n, k plus plus. Nah, kita diminta menampilkan di sini dia. Oke. Maka kita tampilkan print f ya. Persen eh, persen i ya. Ada spasi baru di sini k ya. Nah, seperti ini dia. Jadi kalau misalkan kita mendeklarasikan di sini ada nilai awal dari iterasi dari perulangan ya dari 0, lalu kita akan malah mengeksekusi ya menjalankan perulangan sebanyak n kali, n sama dengan 8, dan ini adalah increment ya. Nah, ketika kita deklarasikan printf ya persen i lalu spasi, maka akan tampil dia 0, 1, 2, 3, 4 sampai 7 ya. Nah, di sini ya. 0, 1, 2, 3. Biar dari 1 bagaimana? Nah, gitu ya. Maka bisa kita ganti di sini dia dari 1, di sini dia sama dengan ya. Maka akan tampil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, langkah pertama sudah ya, kita sudah bisa mendeklarasikan 1, 2, 3, 4, 5-nya. Nah, berikutnya kita coba di bawahnya saja ya. Persen backslash n ganti baris. Nah, kita coba sekarang untuk memberikan penjumlahannya berapa itu ya, misalkan. Nah, di sini karena dijumlahkan maka kita butuh variabel jumlah ya. Misalkan mulainya dari 0 dulu di sini. Oke. Saat dia mulai dari pertama kali, maka ini pembaharuannya tinggal kita tambahkan jumlah sama dengan jumlah yang lama ditambah dengan k ya. Dan di akhir kita tampilkan dia persen i ya, atau sama dengan ya, sama dengan persen i. Nah, persen i. Oke, titik ya hasilnya ya. Atau enggak mau ke bawah boleh di sini ya. Oke. Persen i di sini dia jumlah. Nah, coba kita jalankan ya. Nah, cuma tidak ada tanda plusnya itu aja sih ya. Hasilnya 36 ya. Kita titiknya hapus aja ya biar enggak. Nah, sekarang agar mendekati ya atau sama dengan ada tanda plusnya, nah di sini maka langkah ketiga. Oke. Nah, langkah ketiga di sini teman-teman semua ya. Jadi yang pertama kita harus mendeklarasikan bagaimana menampilkannya ya, deret barisan tersebut. Sudah ya, pada baris 17 sampai 19. Kalau sudah, kita coba berikan suatu variabel jumlah untuk menjumlahkan ya. Langkah keduanya seperti ini ya. Langkah ketiga, nah langkah ketiga
Kita coba di sini tampilkan langkah ketiga adalah, nah langkah ketiga, oke, nah ada tanda plus katanya. Kita tambahkan di sini tanda plus ya. Oke, kita tambahkan ada tanda plus. Lalu maka kita eksekusi ya, compile. Nah, di sini ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya, terus seperti ini dia, dan tambah 8. Nah, tapi di akhir perulangan ya, di akhir eksekusi ternyata masih menampilkan karakter tanda plus ini penjumlahan ya, tambah. Nah, padahal di contoh apa di soal disebutkan tidak ada tanda plus lagi. Nah, bagaimana sekarang agar tanda plus di akhir hilang gitu ya? Maka langkah terakhir ya, nah, kita coba di sini beri suatu apa namanya? Suatu percabangan ya, ada pengecekan ya. Nah, di sini kita lakukan cut dulu ya. Jadi sama dari yang baris sebelum-sebelumnya, kita nambah-nambahkan ya, step by stepnya seperti ini. Kita tambahkan di sini dia. Jika kalau k-nya kurang dari n ya, maka masih boleh tambah plus ya. Else kalau dia sudah sama dengan n bagaimana? Tanda plusnya kita hilangkan ya. Nah, jadi langkah terakhir seperti itu. Lalu kita eksekusi dan hasilnya dia nah, seperti ini ya. Kalau kita cek lagi pada output, terlihat ya cara-cara kita untuk mendeklarasikan solusi jawaban ya kode program berdasarkan soal. Nah, langkah pertama kita sebisa mungkin membentuk barisannya dulu ya. Mungkin ada formulanya atau hal yang lain seperti itu dia. Oke. Nah, terus kalau sudah masuk ke langkah kedua. Ya. Langkah kedua, coba kita tambahkan suatu variabel jumlah. Ya. Variabel jumlah ini fungsinya apa? Ya, untuk menjumlahkan sesuai dengan soal yang diminta. Ya. Ketika sudah, maka tampilkan. Oke. Sedangkan output yang ketiga, ya kita sudah mulai menyertakan tanda plus. Hanya saja, ya tanda plusnya dicetak juga sampai terakhir ya. Jadi K plus K plus ya, K plus K plus K plus seperti itu dia ya. K plus K plus K plus ya. Seperti ini. Karena itu pada baris 37 ya sampai dengan 45 di sini ada di baris 39 ada pengecekan. Kalau K-nya ya, kurang dari N kan 8 ya. Misalkan 1 kurang dari 8, maka K-nya di sini boleh ditambah dengan karakter plus. Jadi tambahkan plus ya. Seperti itu. Oke, 2 kurang dari 8 benar ya. Plus. 3 kurang dari 8 K plus ya. Oke, 4 kurang dari 8 K plus ya. 5 kurang dari 8 berarti 5 plus ya. 6 kurang dari 8 benar ya. Benar, sama plus masih ya. 7 kurang dari 8 benar ya. Nah, begitu sudah dia di akhir, apakah 8 kurang dari 8? Salah. Nah, masuk ke else. Kalau dia sudah tidak memenuhi K kurang dari N di baris 39, maka katanya hanya cukup mendeklarasikan K-nya saja. Ya, di sini hanya mendeklarasikan K saja, 8 saja, seperti itu. Ya. Nah, di tahapan-tahapan untuk mendeklarasikannya adalah, jadi ini tahapan pertama ya. Saya sebut di sini dia tahapan pertama ya, tahapan 1. Nah, kita membentuk deret ya. Tahapan 1 katanya di sini dia bentuk deret ya, deret barisan bilangan ya.
Oke, sudah dapat dia ya. Sekarang ke tahapan kedua. Tahapan kedua bagaimana ya? Oke, tambahkan variabel variabel jumlah ya untuk menjumlahkan ya. Oke, variabel jumlah. Nah, ya, untuk menjumlahkan semua bilangan k ya sampai n ya. Tahapan kedua seperti ini dia. Oke. Jadi tahapan pertama kita tampilkan dulu ya. Tahapan kedua, nah di sini kita menjumlahkan ya, menambahkan variabel jumlah. Kenapa integer? Karena k-nya integer. Jadi kita harus dengan sama-sama integer. Nah, setelah itu, nah di sini langkah ketiga, oke, langkah ketiga atau tahap ketiga, ya, tahapan ketiga. Nah di sini dia, oke, menyertakan ya karakter tanda plus. Nah di sini ya, oke, oke. Nah tahapan keempat di sini, oke, tahapan keempat adalah menyesuaikan ya output ya dengan menyertakan percabangan ya, percabangan artinya dia if else ya, if else seperti ini. Nah ini tahapan keempat ya. Oke. Oke, monggo silahkan bisa di ini dulu, ditulis dulu ya. Dari awal, Pak. Oke, oke ya, ini soal pertama ya. Soal ke A, ini B, C,
Kita soal pertama dulu ya. Cuma langkah-langkahnya memang ada banyak gitu ya. Kalau sudah nanti silakan coba untuk yang B, C atau D, E, F kayak gitu ya. Coba nanti kita akan apa namanya bahas bersama.
Pak, ke bawah, Pak. Ya, kembaliannya udah. Nah, kalau sudah, nanti coba mengerjakan yang B ya. Nah, nanti apa, seperti apa biar bisa apa namanya, dilatih gitu ya. Oke, B, C, D, dan E. Nanti yang share screen, apa namanya, dari PC-nya Fadila atau Anissa ya. Sudah sampai di mana? Baris 41. Oke, oke. Dede, gak bungkuk deh, yang tegak. Raya, tegak.
Udah, Pak. Oke, silakan di compile, dieksekusi dan lihat hasilnya ya. Kalau ada yang keliru, nanti yang share screen yang dari Anissa atau Fazila ya. Oke. Sambil kalau sudah coba untuk mengerjakan yang B atau C atau D atau E atau F ya, atau semuanya nggak apa-apa. Oke. Benar, Pak. Ini. Benar ya. Nah, sekarang saya stop share ya, yang di share sekarang yang punya dari kamu ya, di share. Sambil coba mengerjakan nomor mana tadi itu ya. Silakan. Oke, sekarang kalau diminta menghasilkan 02468 bagaimana? Nah, di bawahnya aja ya. Silakan di bawahnya aja. Bisa dikopas tuh dari 40 sampai baris 40 sampai 49 ya. Ya, letakkan di barisnya itu. Di enter aja. Sip. Nah, 02468 coba itu bagaimana tuh? Oke, sebelumnya coba ke atas dulu, ke atas, paling atas, yang dari integer main. Nah, itu ya, baris 17 ya. Nah, coba dari em, baris 24 sampai 29 coba dilakukan copy dan paste di baris 30-nya. Kita hendak menampilkan baris apa bilangan 02468 ya. Silakan. Ditaruh di atasnya aja. Boleh di situ boleh nggak apa di paling bawah ya? Boleh di bawah. Di bawah 50 ya. Di baris 50. Di 50 baris 50. Ya, di situ. Nah, INT-nya dihapus, INT-nya di baris 50 INT-nya dihapus. Oke, sekarang bagaimana mendapati atau menghasilkan bilangan 02468. Nah, itu ya. Bagaimana tuh? Berarti ada yang diubah ya. 02468 adalah bilangan genap dia. Ya. Coba kembali ke baris 50. Nah, kita akan mengubah di situ ya. Nah, bisa ke atas. Baris. Nah, sip sip ya. Nah, pada baris 51 sampai 54 kita bisa memodif dulu di sana. Kita lakukan modifikasi menyesuaikan dengan hasil bilangan genap. Nah, bilangan genap kemarin sudah kita bahas ya. Oke, kalau masih ingat yang mana caranya ada tahu? Enggak. Mm-mm. Gimana caranya menghasilkan bilangan genap? Masih ingat? Enggak. Oke. Ada banyak cara sebenarnya. Kita fokus cara yang paling mudah. Misalkan di baris 51. Coba di situ baris 51. Sudah ya. Kursornya arahkan ke baris 51 ya. For K sama dengan 0. Nah, ya. Satunya diubah dari 0. Lalu K kurang sama dengan N.
Dan K plus dihapus diganti dengan enggak kurang dari N, benar tuh, masih kurang. Maksudnya kurang dari ya, lebih kecil dari sama dengan N. Nah, masih sama. Plus-plusnya dihapus diganti sama dengan, bukan yang tadi masih masih naik, sama dengan K. K sama dengan K ditambah 2. Oke ya. Sama di baris 57 juga bisa diubah sama seperti baris 51. K sama dengan lo ya, itu keliru deh kayaknya. Ini bisa dieksekusi ya? Nggak bisa deh. Coba ke atas lagi, paling atas, baris integer main. Oke, for 18, oke, ke bawah. Sekarang sama dengan baris 41, coba tuh 41, baris 41. For K kurang dari satu itu diganti sama dengan satu ya, keliru nulis tuh. Ya, sama dengan itu, bukan lebih kecil ya. Nah, baris 51 sudah benar. Sekarang baris 57 ya. Baris 57 itu ada kekeliruan ya. For K sama dengan 0. Nah, itu kamu nulisnya lebih kecil dari 0 ya. Oke, sama dengan ya. Oke, sudah. Coba kita lakukan compile ya dan run ya. Nah, sini adalah 0 plus 2 plus 4. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah untuk menghasilkan bilangan genap dengan baru satu cara ya. Oke, seperti itu. Sekarang coba soal C ya. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk bagaimana menghasilkan jawaban soal nomor C-nya. C itu di atas ya. C ada di atas, yakni 1 plus 3 plus 5 seperti itu ya. Oke. Ini bilangan ganjil ya. Oke, hampir mirip dia dengan soal dari 50 ya. Bisa di copy paste dari baris 50 sampai 5 apa 60 berapa tuh? Sampai 64 ya. Oke. Silakan coba caranya dulu ya. Saya kasih waktu 10 menit ya.
Nah, kita memperhatikannya lihat dari deret pertamanya, angka pertamanya dari satu ya. Nah, berarti for-nya nanti jangan dari nol ya, tapi dari satu. Tinggal mengubah itu karena ketika kita ubah satu ya berikutnya tiga. Karena ditambah dua kan ya. Berikutnya lagi lima kayak gitu ya. Jumlahnya tetap nol jumlahnya. Jumlahnya tetap nol jumlahnya itu ya. Nah, cuma baris 68 mulainya bukan dari K sama dengan 2 tapi K dari satu. Yes ya. Oke, coba kita eksekusi dulu. Udah benar yang lain berarti. Udah tinggal ngubah itu ya. Oke, coba. Oh, itu nol lagi, benar. Ya, oke. That's right ya. Sip. Coba dieksekusi, di run. Bagaimana hasilnya? Ya, 135. Kok ada sama dengannya di atas? Coba dicek lagi dulu. Baris terakhir itu ya. Tinggal penyesuaian ya. Oh, yang baris 72-nya belum ditulis ya, baris 72-nya. Baris 72 di kopas diletakkan di 82. Baris 72 di kopas diletakkan di baris 82. Ya, di copy paste. Yes, nah gitu ya. Tunggu sebentar, kak kurang dari Oke, coba di run sekarang. Ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ya. Oh, oke. Nah, sekarang ada tanda plus itu ya. Maka kita coba lihat lagi ke bawah, ke source code yang paling bawah, yakni eh, nah baris 76 kita coba ya. If K kurang dari atau lebih kecil dari N-1, coba aku tambahkan N-1, N-1. Oke, kita run. Tapi mirip-mirip seperti itulah ya. Nah, kayak gitu ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ya, plusnya sudah nggak ada tuh. Oke, seperti ini ya untuk deklarasi ini baru satu contoh ya. Oke, nah sekarang untuk apa namanya soal yang lain, misalkan nomor 3 atau mungkin nomor apa tuh, sorry kok 3, nomor yang D, E atau F, itu coba dicoba-coba dikerjakan ya. Oke. Atau ya yang kedua ya, dari yang sudah ada source code ini bisa mengubah ke strukturnya perulangan while ya. Atau ya yang ketiga bisa mengubah ke struktur perulangan do while. Nah, gitu ya. Jadi kita membiasakan ya, meskipun hanya 3 contoh soal dan contoh cara menjawabnya, ini baru satu metode ya. Ya, dengan cara mengubah di struktur for-nya ya. Nanti ada lagi algoritma yang lain untuk menghasilkan bilangan ganjil atau genap menggunakan deret aritmatika ya, atau mungkin apa yang lain gitu ya, silakan. Ada rumus-rumus tertentu nanti banyak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak, Ya, ada yang mana, yang mana, boleh yang mana? nggak ada, Pak. Eh, Oke, coba kita dari yang baris 17 itu ya. Integer n paham ya? Itu batasnya ya, 8 ya. Lalu koma k ya.
Terus forecast sama dengan satu, ya. K kurang dari sama dengan N. Jadi coba apa namanya, kalau bisa ya ditulis kembali gitu ya dari baris 18 itu. Jadi sudah tahu oh bentuknya for seperti ini ya. Karena memang di beberapa bahasa pemrograman ya bahasanya sebenarnya hanya berubah bahasa tapi metodenya, algoritmanya ya itu bisa saja sama gitu ya. Beda bahasa tapi mungkin metodenya bisa sama kayak gitu. Itu algoritma ya. Dan metode tersebut atau cara itu banyak ya. Ini baru cara pertama gitu ya. Cara yang lain, cara kedua, ketiga, cara keempat banyak. Belum lagi bisa mengubah ke struktur-struktur perulangan ya yang lain. While, do while atau mungkin bentuk rekursif misalnya. Bisa seperti itu dia. Jadi benar-benar sangat variatif di algoritma pemrograman komputer ini ya. Nah, karena itu apa namanya? Coba ini saya tunjukkan cara untuk menampilkan mana nih yang nomor D ya. Coba nah, kita kembali lagi ke yang baris terakhir. Coba baris terakhir yang 3 8 13 ya. Seperti itu gimana sih caranya gitu ya? Biar bisa menampilkan seperti itu ya. Coba ke baris bawah dulu, baris bawah. Nah, ya di paling bawah ini misalkan dari 67 baris 67 sampai 72 coba dilakukan copy paste. Oke, kita copy letakkan di baris 83 atau baris itu. Nah, mulainya dari 3 dia, maka for K sama dengan 3. Nah, gitu ya. Ya toh? Ya. Nah, di sini kita ngakalin biar ininya banyak ya. K kurang sama dengan N dikali 2 ya. K lebih kecil sama dengan N dikali 2 ya, ini contoh doang. Dikali asteris atau bintang shift dan 8. Oke. K sama dengan K ditambah 5. Nah, gitu ya. Oke, coba di run itu ya. Jadi kita melihat dari mulainya angkanya dari berapa sih? Dan berikutnya ditambah berapa sih? Begitu ya. Ya, 3, 8, 13 gitu ya. Coba biar sekarang agak lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, coba di baris mana tadi? Yang tadi N dikali 2 kita ganti N dikali 5 misalnya. Ya, jadi N kan 8, 8 kali 5 sampai 40 ya. Berarti sampai 38 nanti dia akan muncul ya. Coba di run, di compile dan di run. Nah, bener ya. Seperti itu ya. Tinggal kita mau nambahkan tanda plus atau apa yang lain silahkan ya, terserah. Atau mungkin yang nomor E sekarang. Coba di copy lagi yang terakhir, di copy paste. Dari 83 sampai dengan 83 ya. Oh, mau yang itu dulu silahkan boleh. Dari 70 yang mana? Oke, yang itu ya, di kopas. Oke, di copy paste. Kita coba soal nomor E ya. Coba. Nah, mulainya itu dari 1 2 4 6 8 ya gitu. Ternyata dia 1 tambah 1 2 ya, 2 tambah 2 4 atau perkaliannya ternyata dia seperti itu. Nah, karena itu caranya adalah mana tadi?
Atau yang F dulu ya, biar mudah ya yang F ya. Oke, nah, coba cek dulu. Jumlah sama dengan 0, 4K sama dengan 1, K kurang dari N saja ya. K lebih kecil sama dengan N, dikali 5-nya dihapus. K plus plus. Mm, 5-nya dihapus. Nah, ya. Jumlah sama dengan jumlah ditambah K dikali K ya. Di bawahnya K dikali K. Oke, di bawahnya print persen I K dikali K ya. Nah, itu K dikalikan K. Kan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat ya. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Coba kita run. Nah, udah mirip ya. Tinggal nanti disesuaikan kembali, disamakan ya, oleh teman-teman ya, dicoba ya. Gimana biar muncul tanda plusnya ya. Yang kedua, bagaimana tanda plusnya itu tidak melebihi dari tanda plus setelahnya ya. Kayak gitu cukup ya. Nah, untuk yang nomor E1248 ya, silahkan bisa dengan beragam cara ya. Bisa dari mengubah for-nya boleh ya, dari 1 nanti dia kita tampilkan 1 ya. Kalau dia 2 maka 2 kali K ya. Seperti itu ya. Nanti kurang lebih seperti itulah ya. Dicoba dulu ya. Ini pernah kita bahas dengan bahasa yang lain. Oke, sekian dulu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.